Selamat pagi, selamat datang di Bio Accounting. Kali ini kita akan menjelaskan flow bisnis untuk usaha agribisnis. Pertama-tama kita akan membuat master item atau barang yang akan kita butuhkan di usaha ini. Misal kita ada buah salak, maka kita bisa grupkan buah tersebut di buah salak. Oke. Di sini kita juga bisa menggunakan multisatuan. Misal satuan terkecilnya adalah gram, satuan keduanya adalah kilogram ataupun ton. Di sini kita juga bisa setting satuan penjualan dan pembeliannya. Misal kita bisa juga langsung setting harga jual di sini. Misal per kilogramnya kita jual dengan harga berikut. Untuk level harga partai kecil, untuk tahap akuntansinya otomatis akan masuk ke sini jika jenis yang kita gunakan adalah jenis barang jadi. Dan misal kita juga membuat membeli bibit untuk buah-buah yang akan kita tanam. Ini misal bibit salak. Kita buat grupnya dulu karena belum ada. Oke. Kita rubah jenisnya menjadi jasa. Kenapa kok menjadi jasa? Karena nanti bibit ini akan kita larikan dia bukan ke persediaan, namun ke biaya produksi. Misal ini. Oke. Setelah itu kita telah membuat item-itemnya. Misal kita ingin mendaftarkan customer ataupun supplier, kita bisa buat di sini di master mitra bisnis. Oke. Saat kita klik new, kita bisa pilih kita daftarkan dia sebagai supplier ataupun customer. Misal di sini customer. Misal berikut. Oke. Dia cemerlang karena dia membelinya dengan satuan terbesar, kita masukkan dia sebagai
pembeli dengan level harga grosir. Berikut tab-tab yang bisa diisi. Misal saya langsung ke sini. Oke. Saya masukkan dia dengan termin kredit dengan tempo 30 hari. Misal kita beri batasan piutang 100 juta. Oke. Berikut untuk mendaftarkan customer dan tadi yaitu barang ataupun item. Oke, sekarang kita mulai untuk sistem transaksinya. Misal kita ada PO ke supplier. Untuk sistemnya kita buat PO dulu. Kita bisa buatnya di sini di pembelian, order pembelian. Kita klik new. Misal kita ada supplier, kita daftarkan dulu ya. Bisa berikut. Kita dengan termin pembeliannya kredit, temponya 30. Oke. Kita akan membeli bibit ke PT Nirwana. Kita buat PO nya dulu. Misal bibit salak, kita beli 100 kg misal, dengan harga bibitnya yaitu 25.000 per kilogram. Misal ini kena pajak. Oke, kita save. Oke. Lalu setelah PO, setelah disetujui oleh bagian keuangan kita, lalu kita melakukan pembelian. Di sini flow-nya bisa kita loncati ataupun kita urutkan dengan flow ini. Misal saya tadi adalah dari order, saya langsung loncat ke pembelian juga tidak apa-apa. Kita klik new. Kita sesuaikan dengan supplier tadi, misal ini. Maka di sini kita tinggal import saja dari PO yang telah kita buat. Misal PO-nya ini. Oke, jumlahnya, pajaknya, temponya. Dia mengikuti sesuai settingan yang ada di mitra bisnis yang kita buat tadi. Langsung kita save. Oke. Maka kita ada biaya produksi untuk bibit yaitu jumlah 2.500.000. Misal kita mau lihat akuntansinya, bisa kita lihat di sini. Oke. Maka biaya bibit segini. Misal kena pajak, maka akan ada pajak piutang pajak pembelian segini. Oke. Ini masuk ke hutang usaha karena kita pembelian dengan melakukan terminnya kredit. Lalu setelah itu kita ada melakukan pembelian. Ini misal saya langsung loncat ke pembelian untuk pembelian pupuk. Misal saya membutuhkan pupuk MKP. Oke, di sini satuannya masih belum saya rubah.
bisa saya rubah terlebih dahulu. Saya bisa rubahnya di sini di item, terus item, bisa saya rubah. Oke, di sini. Oke, maka saya akan melakukan pembelian. Di pembelian, bisa saya melakukan pembelian dengan cash. Oke, saya beli pupuknya 200 gram misal, dengan harga per kilogramnya 50.000. Misal di sini saya tidak kena pajak, maka pajaknya langsung saya hilangin. Berikut pembelian dengan termin cash, saya mengeluarkan uangnya dari kas utama misal. Oke, misal pada saat penanaman kita mengeluarkan biaya untuk biaya buruh, maka bisa kita inputkan di sini di kas bank, pembayaran. Oke, kita klik new, kita pilih akun, kita cari klarifikasinya biaya produksi, karena ini bersangkutan dengan produksi kita. Itu biaya buruh misal. Oke, misal biaya buruh kita jumlah 3 juta. Oke, lalu bagaimana cara kita bayar? Misal kita cara bayarnya yaitu cash, yaitu tunai. Kita mengeluarkan uang yang dari kas utama. Ikut misal, langsung kita save. Ini contoh untuk biaya buruh. Maka jika kita lihat di laba rugi, kita sudah ada nominal-nominal sesuai transaksi tadi. Misal biaya buruh tadi 3 juta, biaya pupuk tadi 10 juta, biaya bibit segini. Kalau laba kotor kita di sini langsung menghitung laba bersih. Ini minus karena kita belum melakukan penjualan. Oke. Lalu setelah panen kita menghitung ada berapa hasil buah yang kita hasilkan. Maka untuk mengisi stoknya, misal di sini stoknya masih kosong untuk semua item. Untuk mengisi stoknya kita bisa melakukan dengan melakukan pembelian. Kita klik new misal dengan suppliernya cash. Ini hanya untuk memberikan stok kita. Misal di sini ada salak, hasilnya misal 700 gram misal. Ini ton, bisa kita rubah juga jadi gram, kilogram. Harganya kita nolkan saja. Misal kita juga ada produksi jeruk misal. Ini misal
ataupun markisa. Maka harganya kita kasih 0. Kenapa? Agar dia tidak tercatat sebagai HPP, tidak tercatat sebagai inventory kita, karena salak, jeruk manis, dan markisa adalah hasil kebun kita. Misal, oke. Maka saat itu juga dia langsung update ke stok kita. Berikut misal, baru di sini setelah ada stok kita bisa melakukan penjualan. Misal penjualannya melalui order dahulu juga nggak bisa. Kita klik new. Misal customernya yaitu PT Katulistiwa, dia membeli jeruk misal. Di sini dia membeli 50 kg untuk jeruknya. Lalu untuk markisanya dia membeli 100 kg misal. Ataupun salaknya di sini dia harganya mengikuti sesuai harga yang kita setting. Oke, bisa kena pajak. Lalu kita save. Oke. Misal kita ada penjualan segini, ordernya, lalu baru kita lakukan dia sebagai penjualan di sini. Di penjualan. Oke. Kita klik new. Kita samakan customernya tadi yaitu Katulistiwa. Kita import saja. Jadi sistemnya sama dengan pembelian. Kita tinggal import aja. Oke. Misal dengan termin ini kita save. Oke. Maka ini akan dilakukan dia sebagai piutang karena kita melakukan penjualan dengan terminnya kredit. Misal berikut kita mau lihat utang piutangnya. Piutangnya berikut. Utang kita atas pembelian bibit tadi berikut. Jika ingin melihat atas nomor transaksi berapa, kita tinggal klik 2 aja di sini. Dia akan keluar di sini. Atas nomor transaksi ini. Di pembelian pun kita bisa lihat. Tinggal kita klik 2 kali daftar hutang. Oke. Kita juga langsung lihat stoknya, dia akan langsung berkurang di sini. Jeruk, markisa, dan salaknya. Oke. Kalau kita ingin melihat laporan laba ruginya, bisa kita klik di sini. Maka ada penjualan segini. Berikut. Untuk mengurangi biaya-biaya ini, hasilnya segini. Oke. Di sini sudah kami sediakan untuk chart of account-nya. Jadi tinggal pakai saja. Tinggal melakukan transaksi saja. Walaupun ingin melihat neracanya, kasnya minus karena kita belum set saldo awal kas tadi. Piutangnya, piutang atas pajaknya. Berikut utang usahanya. Oke.
Berikut penjelasan singkat kita untuk flow usaha agribisnis. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi kami. Selamat pagi dan terima kasih.